Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 476-477. Aku tidak menggunakan. Episode 476. Tentu saja, di hati Wanrong, dia merasa bahwa salah satu kakinya tidak dapat diukur dengan uang. Gao Jie di sisi khawatir bahwa Landen Sen akan bertentangan dengan Wanrong. Dia buru-buru berkata, Senior Wan, jangan salah paham. Saya telah membahas biaya perawatan dengan Sen sebelumnya. Wanrong mengerutkan kening dan berkata, apakah idiot keluarga Gao Anda? Dengan mudah menyerahkan 3 miliar dolar kepada seorang bocah berambut kuning yang tidak dikenal. Wajah Landen Sen tiba-tiba menjadi suram, dan Wanrong membuatnya sangat kesal. Gao Wenjun juga merasa bahwa suasananya agak salah, dan buru-buru berkata, 3 miliar dolar tidak mahal untuk menyembuhkan kaki 10.000 manula. Setelah mendengar kata-kata ini, Wanrong tampak sedikit lebih baik. Dia memandang Landen Sen beberapa kali dan berkata, wah, ini adalah kesempatanmu untuk bertemu saya hari ini. Saya pikir Anda memiliki fondasi yang baik, saya dapat menerimanya. Anda adalah seorang murid. Ada sedikit rasa iri di wajah Gao Wenjun, dia tahu kekuatan Wanrong dengan sangat baik, dan dia juga tahu bahwa Wanrong adalah penguasa sekte pertapa. Landen Sen mengangkat bahu. Dia tidak ingin Gao Jie menjadi malu, kalau tidak, dia ingin mematahkan kaki kanan Wanrong setelah dia baru saja sembuh. Landen Sen terlalu malas untuk memperhatikan Wanrong, berteriak, saya tidak perlu biaya perawatan. Sedangkan untuk murid Anda juga memenuhi syarat. Wanrong sangat sedih melihat Landen Sen tidak memberi muka. Anak ini sedikit tidak bahagia ketika dia dapat melakukan beberapa keterampilan medis. Wanrong merasa bahwa Landen Sen mungkin belum tahu kemampuannya. Wanrong mendengus dingin, nak, tahukah kamu apa artinya menjadi muridku? Landen Sen melirik Wanrong dengan tatapan suram, dan mencibir, apa artinya bagiku dan ada apa? Terserah wajah Tuan Gao untuk membantumu merawat kakimu, jadi jangan ganggu aku lagi. Melihat Landen Sen yang berani meneriaki Wanrong, Gao Jie terkejut. Dia buru-buru tersenyum pada Wanrong Xiao, Wan Senior, meskipun Tuan Sen adalah seorang dokter jenius, dia masih muda dan bersemangat. Jangan menganggapnya serius. Tolong anggap serius. Jangan berwawasan luas dengannya. Wanrong mendengus jijik, wajahnya sedikit suram. Di dunia dia belum pernah berkonfrontasi sejauh ini, apalagi Landen Sen masih anak laki-laki berambut kuning. Wanrong hanya melihat keterampilan medis Landen Sen yang luar biasa, dan berpikir bahwa akan berguna untuk menjaga anak ini di sisinya, dan kemudian dia berpikir untuk menerimanya sebagai murid. Tanpa diduga, anak ini tidak tahu malu. Landen Sen sangat kesal di hatinya, menekan amarahnya secara diam-diam, terlalu malas untuk memperhatikan Wanrong, menoleh dan pergi. Wanrong berkata dengan dingin, wah, sejujurnya, saya adalah master nomor 1 dari Kunlun Mountain Iron Palm Gang. Jika bukan karena pendapat saya bahwa keterampilan medis Anda masih berguna bagi saya, bagaimana saya melihat Anda? Yah, saya tidak ingin menggunakan yang kuat. Landen Sen mencibir diam-diam di dalam hatinya, dia belum pernah mendengar bantuan Iron Palms, tetapi Wanrong berani mengancam dirinya sendiri, itu akan memalukan. Dia menatap Wanrong dan mencibir, saya ingin melihat bagaimana Anda ingin menggunakannya. Melihat seluruh tubuh Landen Sen dingin, auranya tiba-tiba meningkat. Wanrong tiba-tiba merasa bahwa dia dan Landen Sen telah berganti peran. Dia merasa bahwa Landen Sen lebih kuat dari dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membantu tetapi melompat di dalam hatinya. Tapi segera, Wanrong merasa lega, aura Landen Sen lemah, dia seharusnya tidak menjadi karakter yang kuat, mungkin hanya seorang seniman bela diri tingkat rendah dari periode Qi. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Landen Sen datang dari Gunung Kunlun atau Gunung Qingfeng, Wanrong tidak takut akan hal itu. Karena dia merasa bahwa dia telah melaporkan keluarganya barusan, tetapi ekspresi di wajah Landen Sen tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa Landen Sen bahkan belum pernah mendengar tentang Iron Palm Gang, salah satu dari 8 sekte. Dia tidak boleh dari sekte keluarga yang kuat. Menambah fakta bahwa Landen Sen masih sangat muda,
Wan Rong menduga itu mungkin karena beberapa buku medis yang kadang-kadang didapat Landen Sen, sehingga keterampilan medisnya bisa sangat tinggi. Wan Rong tersenyum dan berkata, "Nak, karena kamu mempertanyakan kekuatanku, harap buka mata dan perhatikan baik-baik." Setelah berbicara, Wan Rong berdiri dan menepuk pohon besar di samping halaman dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara berat teredam, pohon besar yang setengah bersenjata itu ditusuk oleh telapak tangan, serbuk gergaji terbang, batangnya terlipat dari tengah, dan jatuh ke tanah. Gao Jie dan Gao Wenjun terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Real Nima adalah master. Ini terlalu luar biasa. Wan Rong menunjukkan ekspresi penuh kemenangan, telapak tangannya sudah dipraktikkan, dan dia sangat puas dengan kekuatan telapak tangannya. Dia melirik Landen Sen, berpikir bahwa hati anakmu sudah bergetar. Tetapi yang mengejutkan Wan Rong adalah bahwa Landen Sen tampaknya tidak melihat penampilannya, dan mencibir, "Saya tidak ingin mengumpulkan uang. Karena Anda masih di sini, saya tidak akan memberi ten." Gao muka lagi. "Anda membayar 3 miliar dolar, jangan ketinggalan 1 sen pun." "Apa yang kamu bicarakan?" Wan Rong terkejut. Dia merasa bahwa Landen Sen hanya bosan dengan kehidupan. Bukan saja anak ini tidak takut, tetapi dia berani meminta uang kepadanya. Gao Jie dengan cepat meraih Wan Rong dan berkata dengan panik, "Wan Senior, tenang. Tolong beri aku wajah." Wan Rong memelototi Gao Jie dan berteriak dingin, "Minggir, kalau tidak jangan salahkan saya karena kejam." Landen Sen menarik Gao Jie ke samping, melangkah maju dan berkata kepada Wan Rong, "Kalau begitu berhenti bicara omong kosong, aku menyembuhkan kakimu, apakah kamu berencana untuk membayarnya?" "Mau saya bayar." Wan Rong tertawa, wajahnya bergetar sambil tersenyum. Dia menyentuh saku celananya, mengeluarkan 2 koin 1 yuan, dan melemparkannya ke depan Landen Sen, mencibir, "Ambil." Ujung-ujung mulut Landen Sen berkedut, dia secara alami tidak mengambil koin di tanah, tetapi perlahan-lahan berjalan menuju Wan Rong, dan berkata dengan ringan, "Bukan berarti tidak ada yang bisa mengacaukan saya. Kamu mencari kematian." Melihat kata-kata sombong Landen Sen, Wan Rong tiba-tiba marah, dia memutuskan untuk mengajarkan Landen Sen pelajaran yang tak terlupakan. Meskipun Wan Rong dan menunjukkan keterampilan rumah tangganya, dia menepuk pundak Landen Sen dengan telapak tangan besi. Landen Sen tidak menghindar, biarkan telapak tangan besi jenis ini berbaris di atasnya. Ledakan. Dengan suara teredam, mulut Wan Rong menunjukkan sedikit rasa jijik. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Landen Sen memiliki beberapa tembakan, dan dia bahkan siap kehilangan telapak tangannya. Dia tidak berharap bahwa Landen Sen akan mengenai dirinya dengan mudah. Telapak tangannya sendiri bisa menghancurkan tendon dan tulang. Gao Jie dan Gao Wenjun juga terkejut, setelah itu, Landen Sen akan menjelaskan di sini. Terutama Gao Jie, dia merasa telah menyakiti Landen Sen. Segera, Wan Rong merasa ada sesuatu yang salah, dan Landen Sen tidak memiliki jejak rasa sakit di wajahnya, seolah telapak tangannya tidak berpengaruh padanya. Landen Sen mencibir, dan gerakan kanannya meraih kaki kanan Wan Rong seperti kilat. Wan Rong ingin menarik kaki kanannya, hanya untuk menemukan bahwa pergelangan tangan Landen Sen seperti baja dan tulang besi, mencengkeramnya dengan kuat. Kaki kanan. Seperti hantu. Episode 477. Jika kamu tidak mau membayar untuk itu, maka kamu harus tetap menjadi orang cacatmu. Landen Sen mencibir. Wan Rong akhirnya panik, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa bereaksi, Landen Sen menarik-narik dengan tangan kanannya. Kaca. Terdengar suara garing. Kaki kanan Wan Rong tiba-tiba robek oleh Landen Sen, seperti halnya menarik tebu, kaki Wan Rong ditarik menjadi 2, darah mengalir deras, dan itu tampak mengerikan. "Apa?" Wajah Wan Rong terdistorsi, dia menjerit seperti hantu yang menangis dan melolong, wajahnya penuh ketakutan. Landen Sen mencibir dan berkata, "Hanya trik kecil yang baru saja kamu lihat, aku malu untuk pamer di depanku." Setelah berbicara, Landen Sen mendorong keluar kepingan salju dari telapak tangan kanannya, dan menabrak pohon besar lain di luar paviliun. Angin telapak tangan yang besar dan dingin menghantam batang pohon besar seperti kilat. Boom! Dengan suara keras, pusat batang pohon besar itu meledak menjadi kehampaan, serpihan kayu beterbangan di seluruh langit, dan pohon-pohon besar diterbangkan langsung ke kolam oleh angin kelapa. Mata Wan Rong bulat,
dan kekuatan telapak tangan Landen Sen membuatnya menghirup udara dingin, dan menatap Landen Sen dengan ngeri. Kamu. Apakah kamu ahli bidang? Aku tahu sekarang, sudah terlambat. Landen Sen menyeringai di sudut mulutnya. Di samping, Gao Jie dan Gao Wenjun membuat kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Tangan yang baru saja diungkapkan Landen Sen bukan lagi manusia, tidak sebanding dengan Wanrong. Hanya ketika telapak tangan besi Wanrong ditampar pada batangnya maka batang tersebut dapat didiskon. Namun, Landen Sen bisa meledakkan batangnya ke ketiadaan dengan satu telapak tangan di tangannya, dan dia memainkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sulit membayangkan, jika ini mengenai seseorang secara langsung, bukankah Anda hanya meledakkan tubuh orang tersebut secara langsung? Gao Jie dan Gao Wenjun menelan pada saat yang sama. Tanpa diduga, Landen Sen masih sangat muda dan kekuatannya sangat tinggi. Ini bukan lagi yang bisa diringkas oleh atasan yang superior. Kian, senior, maafkan aku. Aku tidak tahu Taisan dan menyinggungmu. Maafkan aku. Wanrong ketakutan dan segera memohon belas kasihan. Hanya bercanda, Wanrong hanya melihat para tetua dan paman di geng menggunakan Hunyuan Thunderbolt Iron Palm untuk memainkan kekuatan Landen Sen. Tanpa diduga, pada usia muda, Landen Sen sudah menjadi ahli pertanyaan. Wanrong tiba-tiba merasa matanya buta, wajahnya seperti tanah. Gao Jie dan Gao Wenjun berkeringat di dahi mereka. Mereka belum pernah melihat adegan seperti itu, tetapi entah bagaimana Wanrong adalah tuan dari keluarga Gao mereka yang diundang untuk duduk di sini. Gao Jie masih memohon kepada Wanrong, Tuan Sen, Tuan Wan, dia. Saya tidak berniat menyinggung Anda, tolong selamatkan hidupnya. Landen Sen melirik Wanrong dan bersenandung, yah, aku akan mengampuni hidupnya. Biarkan dia meminta lebih banyak berkah. Setelah berbicara, Landen Sen berbalik dan pergi, meninggalkan taman sajak kuno. Wanrong memandangi kaki kanannya yang patah dengan wajah seperti ayah yang sudah mati. Dia menyia-nyiakan kesempatan untuk berdiri lagi. Sekarang kakinya terganggu oleh Landen Sen, dan dia benar-benar tidak dapat disembuhkan. Cina, jauh di pegunungan Kunlun. Ada daerah yang sangat misterius yang disebut pesona Gunung Kunlun. Hanya sedikit orang yang tahu daerah ini. Banyak wisatawan telah berkunjung ke Gunung Kunlun, tetapi mereka tidak selalu bisa mendekati kedalaman Gunung Kunlun, karena begitu mereka mendekati kedalaman Gunung Kunlun, wisatawan secara alami akan tersesat. Ini seperti semacam ilusi. Pesona Gunung Kunlun adalah surga, dan agak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah surga, belum lagi dunia lain. Pintu masuknya hanya di Gunung Tandus, biasa-biasa saja, tetapi bagian dalamnya besar dan tidak terbatas, luar biasa, seperti ruang besar yang dibuka secara independen, daerah itu bahkan sebesar beberapa provinsi dan kota. Pesona Gunung Kunlun dapat dianggap sebagai tempat suci untuk seni bela diri, ada ratusan keluarga Wuxiu, keluarga kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya, dan 7 sekolah seni bela diri, jumlah seni bela diri dapat dibayangkan. Yang disebut keluarga pertapa hidup dalam pesona, dan tentu saja ada banyak orang biasa, dan banyak keluarga tidak mengizinkan klan memasuki dan meninggalkan dunia sekuler. Oleh karena itu, di dunia nyata, Wuxiu adalah langka seperti panda raksasa, dan Wuxiu yang kuat bahkan lebih jarang. Di antara seni bela diri di penghalang Gunung Kunlun, masih ada rahasia yang mengatakan bahwa kedalaman penghalang Gunung Kunlun juga mengarah ke tempat misterius, yang merupakan tanah suci seni bela diri yang lebih luas. Ada gunung tinggi di sebelah barat pesona Gunung Kunlun yang disebut Gunung Kebahagiaan. Gerbang Yin Yang, salah satu dari 8 sekte, berdiri di puncak Gunung Kebahagiaan. Gerbang Yin yang sangat kuat, dengan lebih dari 1000 murid. Seperti yang kita semua tahu, murid-murid dari sekte Yin yang terkenal karena mereka mempraktekkan teknik budidaya ganda. Murid laki-laki sering menggertak dan mendominasi para pembudidaya perempuan dari keluarga lemah, dan bahkan langsung menangkap mereka untuk ditambahkan. Murid perempuan akan sering menggunakan pria muda dan kuat sebagai tungku budidaya. Karena itu, ketika para pria dan wanita muda dari pesona Gunung Kunlun melihat para pengikut Yin Yang Men, mereka semua ketakutan dan dijauhi. Secara khusus, Yang Tongtian, penguasa gerbang Yin Yang, disebut Demon Yang Tongtian oleh para guru dari berbagai sekolah di Gunung Kunlun. Namun, meskipun Yang Tongtian adalah setan seks, kekuatannya sangat kuat,
Tingkat kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat transformasi, dan ia berusia 220 tahun. Gerbang Yin yang memiliki latar belakang yang mendalam, berkat nama jahat Yang Tongtian. Ada rumah batu giok mewah di puncak Gunung Bliss. Rumah batu giok ini terbuat dari batu giok yang luar biasa. Itu adalah kediaman penguasa gerbang Yin Yang Men, Yang Tongtian. Tidak seorang pun kecuali para tua-tua gerbang Yin Yang Men diizinkan masuk. Pada saat ini, di rumah batu giok, penguasa gerbang Yin dan Yang, Yang Tongtian dan seorang penatua gerbang Yin dan Yang, menonton sekelompok wanita cantik menari, dan menari tiang. Mereka layak untuk seks. Yang Tongtian memiliki janggut dan rambut putih, tetapi wajahnya terlihat seperti pria dewasa. Duduk di kursi emas, senyum di wajahnya masih relatif perak. Ada dua wanita cantik di belakangnya yang memijat bahu dan lengannya. Sekte Master, ini adalah senam menggoda untuk wanita sekuler, tampaknya disebut tarian tiang, kata seorang Wu setengah baya yang mengenakan jubah Cina dan mahkota ungu. Yang Tongtian membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak buruk, itu benar-benar membuka mata saya. Pesona wanita sekuler ini sangat unik. Penatua Yang Chong, Anda membawa kelompok tarian ini kali ini. Ji sangat baik. Yang Chong tersenyum dan berkata, terima kasih atas cintamu. Kamu, datang ke sini. Yang Tongtian tersenyum dan menunjuk ke kecantikan tinggi yang sedang menari tiang. Kecantikan itu datang dengan sangat patuh, dan omong-omong dia mengedipkan mata pada Yang Tongtian. Yang Tongtian tidak bisa menahannya setelah menonton tarian tiang begitu lama. Monyet melepas celananya dengan cemas, siap untuk membawa senjatanya ke pertempuran. Bum bum bum. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar Jade House. Minat kedatangan baru itu terganggu, dan Yang Tongtian mengerutkan kening, siapa? Tuan rumah, sesuatu telah terjadi. Sebuah suara berteriak di luar kamar. Mendengar suara tergesa-gesa ini, Yang Tongtian mengenakan celananya sedikit tidak nyaman, dan Yang Chong melangkah maju dan membuka pintu rumah giok.